Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini masih menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke WA saya. Yang pertama dari Rian di Banten. Ya, kalau saya pembesaran sekarang, apa harga ikan gabus stabil, Pak? Apa tidak naik turun dan booming ke depannya? Jadi ikan gabus saat ini sampai hari ini ya, saya sudah menekuni ikan gabus sudah lebih 12 tahun ya. Difokus hanya di ikan gabus saja, dan itu memang aktivitas saya. Dari harga waktu itu kita ngepul 17.500. Ya, sekarang harga konsumsi di tingkat pengepul sudah 50.000. Ya, ada yang 40.000. Kemudian di tingkat pengecer hari ini sudah mencapai 70-80 untuk sini Jogja ya. Di tempat lain beda lagi, bisa lebih mahal. Jadi kalau saya bicara masalah stabil dan tidaknya masalah harga ikan gabus hari ini, relatif lebih stabil ya dibanding komoditas perikanan yang lain. Karena memang sisi lebihnya dari ikan gabus ini, ikan ini mempunyai kandungan albumin yang banyak dibutuhkan oleh dunia pengobatan untuk membantu proses penyembuhan luka ataupun orang pasca operasi ataupun membantu proses penyembuhan penyakit lainnya. Jadi nilai lebihnya itu bukan hanya sekedar dikonsumsi seperti kebanyakan pada ikan pada umumnya. Jadi sampai hari ini relatif stabil harga. Jadi kalau mau budidaya sekarang ya saya berharap tetap ajak stabil dan tidak ada penurunan harga. Ya, karena memang produk ini masih sangat terbatas, tidak booming, belum banyak sekali ya untuk ikan gabus yang saat ini pun kita serap, dan kita sudah mempunyai ribuan mitra yang pembesaran pun sampai sekarang masih kekurangan ikan gabus. Ya, itu dari saya Mas Rian ya. Kemudian dari Pak Sudiono yang ada di Purwokerto, saya dapat anakan ikan gabus liar. Kok saya taruh di kolam, kemudian saya kasih cacing sutra, kemudian besoknya kok mati semua. Apa Pak sebabnya? Jadi kalau ikan gabus dari tangkapan alam, dari tangkapan liar, pertama kemarin saya sampaikan kalau memang khawatir mati, ngambil ikan gabus dari alam itu embernya ambil airnya dulu. Misalnya di sungai sesuatu, sungai situ, kemudian kita ambil airnya dulu, kemudian anakan gabus baru dimasukkan. Kemudian dibawa ke rumah di kolam. Saat kita mau menebar benih itu pun ya, usahakan sudah mengendapkan air di kolam itu sudah paling tidak ya antara 4-5 hari. Jangan air baru dari kolam atau dari sumur lalu ditebar benih, ya resikonya juga sangat besar. Kemudian faktor lain yang menyebabkan bisa terjadi kematian juga adalah dari pakan cacing. Cacing itu kalau sudah membusuk itu bisa menyebabkan racun, mati benih ikan gabus. Kemudian cacing sutra itu kan didapat atau ditangkap, kita bicara ini kan cacing sutra tangkapan alam ya. Kalau dari tangkapan alam kan kondisi cacing sutra itu hidup di tempat-tempat yang sangat ekstrim ya. Kalau saya pernah melihat teman mencari cacing sutra itu, di situ ada limbah di dekat rumah sakit, limbah dari rumah tangga masuk ke situ, limbah manusia juga masuk ke situ ya. Jadi sangat ekstrim sekali hidupnya cacing sutra itu di limbah-limbah yang comberan, baunya kurang sedap, kemudian airnya pun berwarna hitam. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman itu memberi pakan ikan dengan cacing sutranya direndam dulu dengan cairan antivirus bakteri. Ya, misalnya dengan Inroflox 25 ataupun dengan ya atau jenisnya juga ada Inroflox 12 juga ada. Kemudian banyak juga ada Perotisimin ya juga ada, juga banyak sekali jenis-jenis obat-obat yang ada di pasar untuk membahas virus dan bakteri. Direndam dulu tuh cacing, baru nanti diberikan untuk larva ikan apapun. Itu juga antisipasi pencegahan, karena virus, bakteri, penyakit itu juga bisa dibawa oleh cacing sutra. Ya, silakan nanti dicoba, mudah-mudahan ikannya hidup Pak Sudiono, untuk dicoba kembali. Jangan pernah menyerah. Dari Pak Puryanto di Indramayu ya. Selamat sore Pak Suwandi ya, sebetulnya budidaya ikan gabus itu enak mana, pembibitan atau pembesaran yang cepat mendapatkan uang? Wah, ini
bicara masalah penghasilan, masalah cepat dan lambatnya kita mendapatkan hasil. Jadi kalau kita bicara pembibitan itu memang agak sedikit lebih rumit, tetapi waktu untuk mendapatkan hasil lebih cepat. Kita tidak bicara prosesnya, tetapi kita bicara waktunya. Sejak kita punya induk, kemudian kita kawinkan 2 bulan, kita sudah mempunyai benih yang usia rata-rata 1 bulan. Ya, kemudian sudah bisa dijual. Kalau satu induk keluar 5.000 sampai 10.000, berarti kalau sekarang harga benih itu antara Rp1.000, berarti 5 juta sampai 10 juta. Itu dalam waktu 2 bulan. Sedangkan untuk pembesaran itu membutuhkan waktu 6 sampai 7 bulan. Kalau kita tidak mempunyai kolam jumlah banyak, hanya dengan 1 kolam saja kita menunggu pembesaran, tentunya memakan waktu yang sangat jenuh, membosankan juga. Kalau nggak betul-betul hobi, betul-betul seneng, waktu 6 bulan itu cukup lama untuk kita menunggu sebuah hasil panen. Ya, dan waktu jeda terlalu lama ini bisa membuat orang tidak mood juga, kurang semangat juga apabila tiap bulan tidak mendapatkan hasil, sementara kebutuhan hidup kita itu tiap hari, itu juga bisa membuat kita nggak semangat. Lain cerita kalau ini hanya sampingan, nggak masalah ya, 6 bulan dipanen nggak masalah. Tapi kalau ini jadikan sebuah penghasilan pokok, kalau menurut saya, ya dua-duanya kita membuat benih, dari benih itu kita besarkan sendiri, sisanya kita jual. Dari hasil penjualan benih itu kita gunakan untuk pembuatan kolam atau untuk fasilitas dan lain, selainnya itu untuk kebutuhan sehari-hari juga bisa. Ya, jadi itu bisa semacam strategi saja. Silahkan nanti Puryanto mencoba dengan sendirinya ya. Oke, kemudian dari Mas Adi Nugroho yang ada di Jambi ya. Saya sudah berkali-kali beli ikan gabus Pak di pasar. Saya bawa pulang ya, saya taruh di kolam, kok mati terus ya Pak, padahal besar-besar Pak. Rencana saya mau jadikan induk. Nah, ini. Jadi ikan gabus, sebagai pengepul ikan gabus itu harus hati-hati Mas. Jadi ikan besar belum berarti induk. Ya, jangan berharap ikan yang besar harus bisa selalu jadi induk. Belum tentu juga untuk ikan gabus ini. Ya. Jadi justru ikan besar itu kita harus hati-hati. Ya, jangan sampai kita membeli ikan dia tidak mau hidup. Yang penting hidup dulu kan. Nah, untuk membeli ikan gabus besar kalau memang mau jadikan induk, pertama kita mengetahui yang mencari itu jangan beli sudah di pasar. Kalau kita beli sudah di pasar itu sudah ikan sakit itu. Ikan sudah capek, ikan sudah pusing, ikan sudah dilempar ke sana kemari dan mereka tidak memperhatikan masalah ikan itu. Cacat, hidup apa enggak urusan, yang penting itu hanya untuk lauk nantinya. Biasanya di pasar itu proses pembawaannya yang kurang hati-hati. Karena orang mencari itu bawanya menggunakan kepis yang terbuat dari bambu itu. Sisiknya luka-luka. Sehingga pada saat ditampung keluar merah-merah badannya. Ya, ditampung 2 hari makin parah, ditampung 2 hari makin parah lagi. 1 minggu juga makin mati. Dan lama-lama habis. Ya, kebanyakan seperti itu. Teman-teman yang mulai menampung ikan gabus untuk mau jadikan induk, resikonya terbesar seperti itu. Makanya kalau bisa memang mencari ikan gabus, kalau mau jadikan induk, cari orang yang mancing. Atau kalau nggak gitu, dia menjaring ikan, tetapi kita lihat cara menjaring, cara membawa pulangnya juga dengan hati-hati. Ya, silahkan dicoba, mudah-mudahan bisa dijadikan untuk induk ya. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya, di part berikutnya. Saya masih akan menjawab dan memberikan saran-saran kepada teman-teman tentang budidaya semaksimal mungkin, sebisa saya dan sepengetahuan saya, karena memang saya profesi saya tiap hari adalah bergelut di bidang ikan gabus ya. Sukses untuk teman-teman semua. Salam dari saya Suwandi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.